Hai Mamis, Halo, aku Devita. aku Via. Nah saat ini kita udah ada di segmen MDXT Expert dan kali ini kita mau ngebahas tentang orang tua tunggal dengan relasi diri. Yes, dan kita nggak akan berdua, tapi Betul. kita akan ditemani oleh seorang expert psikolog keluarga yaitu Mbak Anissa. Hai Mami, saya Anissa Cahyaningrum, psikolog, founder Cahya Communication. Oke, jadi sekarang kita mau ngobrolin mengenai status orang tua tunggal dengan relasi diri nih Mbak. Pertanyaan pertama, udah langsung aja nih. Ketika seseorang harus menjalani perannya sebagai orang tua tunggal, biasanya dampak yang paling sering terjadi terhadap kondisi mentalnya itu apa sih Mbak? Iya, memang benar berisiko pada kondisi mental ya, gangguan kesehatan mental banyak terjadi. Tapi kita pisahkan menjadi dua hal. Yang pertama adalah di mana orang mengalami masalah kejiwaan. Artinya ini kondisi yang lebih ringan, yaitu yang sering terjadi adalah insecure, merasa tidak percaya diri, kemudian merasa ada kesulitan dalam relasi sosial. Itu yang kondisi sebetulnya paling ringan. Jadi itu terkait dengan kesehatan mental. Jadi nggak bisa berkomunikasi dengan baik, menarik diri. Nah itu termasuk kondisi masalah kejiwaan. Nah yang berat adalah ketika mengalami gangguan kejiwaan. Oke, Ini masalah dibedakan. kejiwaan, Ya. terus level berikutnya Level yang gangguan. lebih berat adalah gangguan kejiwaan. Oke. Nah yang sering muncul adalah yang pertama mengalami gangguan depresi. Gangguan mood, gangguan perasaan di mana merasakan kesedihan yang terus menerus ya. Jadi kondisi menjadi single parent itu memang tidak mudah, maka banyak orang yang juga mengalami depresi. Kemudian gangguan yang berikutnya yang bisa dialami adalah gangguan kecemasan. Jadi kalau orang cemas, aduh gimana nih anak gue nanti, aduh gimana nih nanti kerjaan gue dan sebagainya, itu normal. Tapi di sini yang disebut gangguan kecemasan adalah ketika kecemasan itu terus-menerus terjadi. Bahkan kadang-kadang nggak ada sebab cemas aja gitu. Gejalanya sering gampang deg-degan. Nah ini yang bisa berlanjut lebih berat adalah mengalami panic attack, serangan panik. Jadi begitu dengar kabar, aduh mah, aku kayaknya bingung deh mah gitu anaknya gitu ya. Mah aku dimarahin bu guru mah. Mah aku ditelepon papanya marah-marah. Deg gitu. Nah, gitu ya. Apalagi kalau masih dalam berkonflik gitu ya. Mah papa tiba-tiba jemput ke sekolah gitu. Atau sebaliknya mama jemput ke sekolah gitu. Nah, kondisi ini yang terus-menerus sampai berbulan-bulan biasanya akan didiagnosis sebagai gangguan kalau itu terus-menerus sampai sekitar 6 bulan. Ya, jadi kalau kita khawatir, kita cemas yang tidak intens gitu tentu belum disebut sebagai gangguan. Lalu gangguan yang keempat yang seringkali muncul adalah PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi yang kita tahu bahwa berpisah itu menjadi stresor tertinggi. Jadi ketika stres ini terus-menerus kemudian menjadi peristiwa traumatik. Kalau misalnya sangat drama, perpisahannya sangat drama, atau ditinggal meninggal ini juga sangat mendadak gitu, atau mungkin dengan kondisi yang sangat berat, nah ini bisa mengalami post traumatic stress disorder. Oke. Nah kalau di Indonesia sendiri kan mungkin kayak orang tua tunggal ini masih dilihatnya agak negatif atau kurang kayak gitu. Nah sebenarnya miskonsepsinya sendiri tentang orang tua tunggal tuh kayak gimana sih Mbak? Persepsi di masyarakat Di ya. masyarakat. Iya betul ya. Jadi banyak hal-hal yang salah pemahaman gitu ya. Stigma-stigma negatif yang dirasakan oleh para orang tua tunggal ini. Apalagi kalau kita tidak menggunakan diksi yang baik ya. Kalau orang tua tunggal single parent itu kan masih positif konotasinya gitu ya. Tapi kalau misalnya menggunakan diksi atau istilah janda duda. Nah ini yang menimbulkan persepsi negatif. Misalnya janda itu dianggap sebagai penggoda, sebagai pelakor. Iya, Itu suka berat dengar begitu. Iya berat banget. Nah, ini miskonsepsi yang berkembang di masyarakat gitu ya, pemahaman yang keliru tentang single parent yang perlu terus diupayakan untuk berubah lah ya. Makanya saya setuju kalau Mamis Deli menggunakan istilah single parent atau single mom,
untuk menjelaskan istilah ini gitu ya. Itu miskonsepsi yang pertama. Lalu yang kedua, dianggap sebagai penyebab kegagalan anak. Jadi kalau anak tidak berhasil di sekolahnya, anak bandel, gara-gara anaknya mama papanya bercerai. Iya. Apalagi menggunakan diksi lagi broken home. Ini anak broken home hasilnya kayak begini nih gitu ya. Nah ini yang perlu, nggak semua gagal kok ya, perceraian itu terus kemudian bukan berarti gagal segala-galanya. Ditinggal meninggal juga bukan berarti anaknya tidak sukses gitu ya, tidak demikian. Nah ini yang miskonsepsi yang perlu diperbaiki. Kemudian juga over expectation terhadap orang tua tunggal, misalnya terkait dengan relasi sosial, mestinya ya tetap harus ikut arisan dong gitu, harus rutin dong, harus datang dong setiap rapat orang tua di sekolah gitu ya. Nah ini menjadi berat bagi orang tua kalau dia harus bekerja keras untuk finansial gitu kan, yang harus istilahnya banting tulang dengan overtime sehingga nggak selalu bisa hadir. Nah ini yang over expectation ini yang banyak juga dialami oleh orang tua tunggal. Kemudian juga ada anggapan seperti warga kedua gitu ya. Kayaknya aduh nggak level deh, bukan circle gue deh gitu ya. Nah hal-hal yang seperti itu apalagi kalau nanti kalau bergabung, kalau kumpul-kumpul dengan suami gitu ya, misalnya ibu suami ikut, aduh nggak ada suaminya begini. Nah itu ya udah dikucilkan. Nah ini karena anggapan yang negatif ya, persepsi ya, miskonsepsi tentang single parent. Kalau soal yang tadi Mbak Nisa sebutin kayak prestasi anak, kalau menurutku sebagai anak dari orang tua yang berpisah, itu ternyata butuh support juga Mbak. Jadi aku tuh nggak disuruh belajar sama kedua orang tuaku yang berpisah ini, tapi eyang-eyangku ini kayak ya kamu harus gini. Jadi kayaknya support sistemnya juga harus yang positif ya Mbak ya, supaya lingkungan apa nih kita berada. Karena kan kesannya kayak anaknya nih kalau misalnya orang tuanya pisah bakal yang bandel lah tapi sebenarnya nggak semua kayak gitu ya. Apalagi dapat dukungan dari orang sekitar. Melanjutkan nih Mbak tadi tentang cerita Devita, gimana lingkungan dan dukungan itu kan sangat berpengaruh ya terhadap bagaimana nih orang tua tunggal ini menjalani hidup plus anak-anaknya. Nah berkaitan juga sama tadi mispersepsi yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan dan jangan dilakukan nih oleh masyarakat kita terhadap orang tua tunggal, sama support yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang tua tunggal? Baik, please gitu ya para netizen netizen yang berbudiman ya, berbaik please hati. Ya, itu tadi yang sudah berkali-kali kita bahas, jangan stigma, jangan bullying, jangan dikucilkan. Jadi mereka para single parent ini butuh orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau mereka diberikan perlakuan yang tidak nyaman, itu akan berdampak ya. Itu yang sebaiknya tidak dilakukan. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat gitu ya? Bantu ya masyarakat ya. Kuncinya di kata bantu. Bantu apa saja? Kalau misalnya ada kesulitan finansial, ya bantu finansial gitu ya. Kalau butuh dukungan tenaga, bantu tenaga gitu. Lalu nih anak sekolah butuh beasiswa, ayo gitu ya. Terus kemudian butuh informasi misalnya tentang daycare. Nah ini butuh banget nih ya, nggak ada yang ngomong nih anak nih, apalagi kalau yang dapat hak asuh tadi bapak-bapak kan ya. Nah itu daycare ini juga perlu termasuk mungkin agen-agen ART, babysitter, itu juga informasi itu penting ya. Artikelnya ada semua itu Mbak Indonis deh. Ya. Dan yang sangat diharapkan kalau terkait dengan kesehatan mental adalah social hub. Ya, pelukan sosial. Jadi sangat berharap orang tua tunggal ini mendapatkan tempat yang nyaman dan aman. Artinya apa sih? Aduh kalau tiba-tiba anak gue kejang bayi nih, ada tetangga kok yang bisa gue ketok gitu loh. Nah ini penting sekali, rasa nyaman dan rasa aman itu dirasakan. Jadi perlu
teman-teman, tetangga itu, kalau lo butuh apa-apa telepon gue ya. Kalimat ini aduh terasa menyenangkan sekali bagi seorang single parent gitu. Itu yang perlu dilakukan oleh society ya, orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau begitu untuk dukungan nih Mbak, dukungan yang dibutuhkan para orang tua tunggal. Ya, yang pertama diperlakukan secara manusiawi. Itu sangat diinginkan. Jadi biasa aja gitu ya, jangan kayak jadi kita lewat terus jadi tontonan gitu kan. Jadi dibutuhkan kami gitu ya, istilahnya kami membutuhkan diperlakukan secara manusiawi. Butuh dukungan tadi ya, dukungan apapun yang memang diperlukan. Lalu support group ya, butuh teman ngobrol di sekitarnya. Lalu para single parent ini juga butuh dukungan kalau memerlukan bantuan profesional. Pengen banget dianterin, pengen banget ditanya, kamu perlu ke psikolog nggak? Gitu ya. Nah, kadang-kadang nggak berani loh, banyak kasus ya kalau saya yang di komunitas Tadarus Indonesia mau bilang bahwa aku kepengen ke psikolog atau psikiater, apalagi belum lagi stigma tentang psikiater, tentang psikolog ya. Jadi mau nanya aja, mau minta aja nggak berani. Jadi itu sebenarnya kebutuhan itu sangat besar sekali. Oke. Jadi para warga yang budiman, nggak usah menghakimi, tapi support, dukung. Ya, betul. Nah terakhir nih Mbak Anissa, ada nggak 3 kata untuk para orang tua tunggal di Indonesia? Oke, single parent, kamu bisa. Nah itu tadi dia obrolan kita sama Mbak Anissa ngebahas mengenai orang tua tunggal dan relasi diri. Jadi tahu ya tantangan-tantangan orang tua tunggal itu secara mental terutama apa, terus apa sih yang sebagai masyarakat nih kita jangan lakukan dan apa yang harus kita lakukan, dukungan juga yang dibutuhkan sebenarnya oleh para orang tua tunggal. Dan ini bagus banget untuk para orang tua tunggal supaya kalian tahu bahwa kalau kalian butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk minta bantuan. Oke? Nah, selain ngobrolin soal ini, kita ngobrolin relasi diri, kita juga ada topik tentang orang tua tunggal dengan pengasuhannya terhadap anak kayak gitu. Terus kalau misalnya Mamis pengen Mamis Daily bahas apa lagi nih yang tentang topik-topik lainnya, bisa langsung komen di bawah. Sama jangan lupa untuk like, share, subscribe supaya nggak ketinggalan video baru dari Mamis Daily. Kalau gitu kita bertiga pamit, sampai ketemu di video lainnya. dah.